Pegangin dulu. Jangan dengan modal kelas pertemuan sembilan sampai 10 karena nanti ya karir pelatihan dan pengembangan SDM melanjutkan dari pertemuan dari Bu atau Profesor Dr. Rudy, ya kan? Jadi saya melanjutkan dari pertemuan ke kelas. Kalau beliau sampai IPS, saya sampai UAS. Nah, jadi kegiatan ini seperti biasa beberapa sidang yang terakhir dalam sebulan sidang itu membahas tentang strategi talent management dan membahas tentang pengembangan kompetensi kompetensi dan 10 bicara tentang strategi dalam management. Kita seterusnya per bulan ini ada non kelas 2 kali, ada kelas 2 kali. Hari ini non kelas, minggu depan kelas, minggu depannya lagi non kelas, minggu depan lagi. Nah, terakhir kelas kita ujian akhir semester. Nah, persoalan yang bisa hadir nggak bisa hadir, nah itu nanti kita lihat pada situasi dan kondisinya. Pertanyaan Bapak Ibu kira-kira kalau Pak Ade nanti diskusinya banyak tentang kaitan dengan hasil apa penelitian, sidang. Simpro ibu udah selesai? Udah simpro semua? Lu kenapa belum simpro? Baru ngajukan dulu dah? Siapa dopingnya? Ibu siapa? Kenapa Pak Chandra? Belum beli Pak Chandra? Fokus dulu Pak. Salah. Strategi itu bukan begitu. Karena dia nanti Bapak ketinggalan kehabisan waktu. Begitu masuk semester 2, langsung ajukan dulu bisa simpro. Tapi sidang belum tentu bisa. Nah, semester 3. Ya, tinggal sidang aja. Karena proses dan tahapannya masih panjang itu lah. Cepat memang simpro, baru masuk hasil baru akan nyendat ya. Karena kan nunggu hasil pembahasan. Itu bagus pakai strategi. Kalau ibu nunggu nanti masuk ibu semester 3, semester 4 bisa kelewatan, ibu bayar uang kuliah lagi. Nah, gitu lah. Ya, usulkan aja semester 2 di situ. Nanti semester 3 udah siap. Kamu butuh waktu banyak tuh. Kalau ibu dari libur, dosennya nggak ada di tempat. Ya kan? Enaknya kan pada saat perkuliahan ini dalam libur. Ke fokus itu boleh, tapi fokus itu kan bisa dibagi strategi. Nah, inilah kalau ini kita bicara itu, ini bicara kita tentang perkuliahan, termasuk pengembangan SDM dan kompetensi, ya kan? Jadi capaian pembelajarannya kita bagaimana bisa memahami konsep apa itu pengembangan SDM, konsep kompetensi, dan menganalisis hubungan dengan kinerja. Nah, judul ini kebanyakan dipakai pada konsentrasi SDM, baik pengembangan SDM-nya, kompetensi, pengembangan SDM itu ada lagi bawahnya, ada pelatihan, ada pendidikan, ya kan, banyak hal di situ untuk meningkatkan itu kemampuan. Kompetensi di luar lagi dari keahlian kita, meningkatkan kualifikasi kalian dengan kompetensi itu. Jadi apa pengembangan SDM? Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap serta secara sustainable, berkelanjutan. Nah, jadi kompetensi itu juga adalah karakteristik yang mendasar kemampuan seseorang dalam bekerja secara efektif dan efisien. Selaraslah dia dengan pengertian manajemen, ya, ilmu dan seni dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan untuk menjalankan visi dan misi tujuan perusahaan. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tadi yang paling sedikit adalah POAS. Dilaksanakan secara apa? Secara efektif dan efisien. Tapi nanti waktu mahasiswa ujian S2, saya tanya, apa itu manajemen? Nggak bisa jawab. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Nggak bisa jawab. Padahal itu dasarnya. Orang tahu manajemen, mengelola ini segala macam, panjang kali. Kita bilang aja melaksanakan fungsi manajemen. Kita beres. Itu dia. Nah, jenis kompetensi ini ada kompetensi inti, manajerial, dan teknis. Nah, ibu bapak tahu lah kalau macam Pak yang di kejaksaan, apa di
LP ya, jelas harus ada kompetensi, keahliannya, baik inti, manajerial maupun teknis, apalagi mau promosi jabatan. Begitu Pak ya, betul Pak Pandu? Nggak bisa juga, indikator kinerjanya kan harus ada, dilihat. Karena model kompetensi ini ada beberapa hal, dia bicara ke knowledge, skill, sampai etika. Makanya sekarang siswa itu bukan dilihat dari hasil raportnya untuk masuk UTBK ke negeri. Yang dilihat hasil UTBK-nya. UTBK itu yang diujiankan adalah masalah intuisi. Beda analisis. Makanya kadang-kadang anak yang pintar di sekolah ranking belum tentu bisa lolos SPTN. Karena UTBK-nya di bawah passing grade. UTBK itu yang menentukan, bukan rapor lagi. Dulu kan rapor masuk jalur prestasi kan, itu SNBP, SNBT, ya kan? Gitu ya. Itu jalur prestasi dan jalur umum, macam SBMPTN lah kalau dulu namanya. Gak lolos dia yang jalur pertama prestasi. Kenapa? Dilihat dari UTBK-nya. Kalau UTBK-nya rendah, nggak bisa juga dia diterima walaupun raportnya bagus. Itu problemnya. Berbeda. Nah inilah sekarang yang kita bilangkan oleh skill attitude. Kita lihat itu Pak Andre, macam apa lah, kan dilihat knowledge-nya, skill-nya, kemudian dilihat attitude-nya. Penilaian sekarang ini nih kalau untuk jalur kompetensi ini, ya kan? Apa tuh masuk ke kompetensi? Jadi kompetensi skill, keahlian, ya kan, keterampilannya. Kemudian knowledge-nya, ilmu pengetahuan, itulah pendidikannya. Dilihat pendidikannya, dilihat skillnya, dilihat knowledge-nya. Kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, ya nggak bisa dipromosikan. Betul Pak Andre, kira-kira? Apa tujuan pengembang SDM? Meningkatkan kinerja, produktivitas, serta daya saing. Makanya banyak kali mahasiswa judulnya tentang pengembang SDM. Kalau nggak pengembang SDM, pengukuran kinerja kan? Pengukuran kerja, anak-anaknya ada lagi, pengembang SDM banyak.